Dalam ruangan kantor arsitektur yang sepi di lantai 20 gedung pencakar langit di kawasan Sudirman, Jakarta, aku akhirnya memberanikan diri mengucapkan kata-kata yang telah lama kusimpan di dada. Sinta, aku mencintaimu lebih dari sekadar teman. Matanya melebar, tapi bukan karena bahagia melainkan kebingungan yang cepat berubah menjadi senyum tipis yang aneh. Baru kemudian aku sadar senyumnya yang berbeda, gerak-geriknya yang tidak familiar, dan cara dia memiringkan kepala sedikit ke kanan. Dia bukan Sinta melainkan saudara kembarnya Sarah. Jantungku berhenti sesaat, dunia seolah berputar lambat. Aku mundur selangkah, tanganku gemetar menutup mulutku sendiri. Apa yang baru saja kulakukan? Aku Aira, seorang desainer grafis berusia 27 tahun, telah bekerja di perusahaan yang sama dengan Sinta selama hampir 2 tahun. Sinta arsitek berbakat yang selalu memakai kacamata tipis dan jas hitam rapi, selalu fokus pada detail proyek. Proyek besar di Jakarta. Kami bertemu pertama kali saat rapat proyek pusat perbelanjaan baru di kawasan Senayan. Dia menjelaskan rancangan dengan suara tenang tapi tegas, matanya berbinar saat bicara tentang ruang terbuka dan cahaya alami yang masuk. Aku langsung jatuh hati tanpa sadar. Setiap hari aku mencuri pandang ke arah mejanya di ujung ruangan terbuka itu. Aku mencatat hal-hal kecil tentang dia, seperti cara dia mengaduk kopi hitam tanpa gula atau bagaimana dia selalu membawa buku sketsa kemana-mana. Tapi di Indonesia seperti ini, aku tahu perasaan ini berbahaya. Keluargaku di Bogor sangat taat agama. Ayah seorang pensiunan pegawai negeri yang selalu mengingatkan aku untuk segera menikah dengan pria baik-baik. Ibu sering bercerita tentang tetangga yang anak perempuannya dikucilkan karena rumor suka sesama jenis. Tekanan itu terus ada di setiap makan malam keluarga di rumah sederhana kami di pinggir kota. Aku sering berbohong saat ditanya tentang pacar, pura-pura sibuk dengan pekerjaan agar tidak dipaksa ikut acara perjodohan. Sinta tampaknya berbeda. Dia mandiri, tinggal sendiri di apartemen kecil di kawasan Kuningan dan jarang bicara tentang keluarganya. Aku mulai dekat dengannya lewat proyek-proyek bersama. Kami sering lembur bersama, membahas desain, minum kopi di warung pinggir jalan sambil tertawa kecil tentang kesalahan klien yang rewel. Aku merasa ada ikatan tak terlihat saat dia memuji karyaku atau saat kami berbagi cerita tentang mimpi masing-masing. Aku jatuh semakin dalam setiap harinya, tapi aku tak pernah berani mengaku. Takut ditolak, takut kehilangan persahabatan ini, dan yang terpenting takut menghadapi dunia luar yang penuh penilaian. Malam itu setelah proyek besar selesai, kantor sudah sepi, hanya kami berdua yang tinggal. Sinta, atau yang kukira Sinta, mengajak aku ke ruang rapat kecil untuk merayakan dengan sebotol air mineral. Biasa saja kami bicara ringan, lalu entah bagaimana aku tak tahan lagi. Perasaan yang selama ini ku tahan meledak. Aku mengatakan semuanya tentang bagaimana dia membuatku merasa hidup, bagaimana aku tak bisa berhenti memikirkannya setiap malam. Tapi saat dia menatapku dengan ekspresi aneh itu, aku mulai curiga. Rambutnya disanggul sedikit berbeda dari biasanya. Sinta selalu membiarkan rambutnya terurai lurus. Sinta tak pernah memakai gelang tipis seperti itu di tangan kirinya. Kau bukan Sinta, kataku, suaraku bergetar. Sarah mengangguk pelan, senyumnya semakin lebar. Ma Aira, aku tak bermaksud menipu. Aku datang ke sini menggantikan Sinta karena dia harus ke Bandung mendadak untuk urusan keluarga. Dia tak memberitahumu, katanya. Kami kembar identik, sulit dibedakan bahkan oleh teman dekat. Aku terdiam, tubuhku membeku, rasa malu membanjiri diriku seperti air bah. Aku telah mengaku cinta pada orang yang salah. Bagaimana jika Sarah menceritakan ini pada Sinta? Apa yang akan terjadi pada persahabatan kami? Apa yang akan terjadi pada hidupku di tengah masyarakat yang tak menerima perempuan seperti aku? Aku berlari keluar dari ruangan meninggalkan Sarah yang memanggil namaku dari belakang. Hujan deras mengguyur Jakarta saat aku keluar gedung taksi. Tak ada, aku berjalan tanpa arah, air mata bercampur hujan. Pikiranku kacau. Apakah Sinta akan membenciku? Apakah keluargaku akan tahu jika rumor menyebar di Indonesia ini? Rahasia seperti ini bisa menghancurkan segalanya, karier, keluarga, bahkan keselamatan aku. Teringat seorang teman lama yang harus pindah kota setelah keluarganya mengusirnya karena orientasinya. Tekanan itu nyata dan kini aku berada di tepi jurang yang sama.
Malam itu aku tak bisa tidur di apartemen kecilku di Tebet. Aku memandang oto proyek bersama dengan Sinta di ponselku. Wajahnya yang tenang dan fokus membuat hatiku sakit lagi. Bagaimana aku bisa salah mengira Sarah adalah dia? Mereka benar-benar identik. Tapi ada perbedaan kecil yang baru kusadari saat terlambat. Sarah lebih ekspresi, lebih suka bercanda, sementara Sinta lebih pendiam dan serius. Aku merasa bodoh dan rapuh, tapi di balik rasa malu itu ada ketakutan lebih dalam. Apa yang akan Sinta katakan besok? Apa yang harus kulakukan sekarang? Keesokan paginya aku tiba di kantor dengan perasaan campur aduk. Rekan kerja menyapa seperti biasa, tapi aku tak bisa fokus. Sarah tak muncul, Sinta juga belum kembali dari Bandung. Aku duduk di mejaku mencoba bekerja, tapi pikiranku terus kembali ke malam kemarin. Keputusan untuk mengaku telah diambil dan harganya mulai terasa beratnya. Rahasia ini semakin menekan dada. Aku mulai mempertanyakan segalanya. Apakah cinta ini layak diperjuangkan di tengah norma masyarakat yang begitu ketat di Indonesia? Sinta kembali ke kantor 2 hari kemudian. Wajahnya lelah setelah perjalanan mendadak ke Bandung. Aku menghindari tatapnya sepanjang hari, tapi saat rapat tim dia memanggilku ke ruangannya. Jantungku berdegup kencang. Apa yang Sarah katakan padanya? Aku masuk ruangan kecil itu, pintu ditutup pelan. Sinta menatapku dengan ekspresi yang sulit dibaca. Aira, tentang malam itu Sarah sudah cerita, katanya. Suaranya datar tapi ada nada sakit di baliknya. Aku terdiam, tak tahu harus berkata apa. Dia melanjutkan, aku tak marah padamu Aira, tapi ini rumit. Kami kembar tapi kami berbeda. Sarah selalu lebih berani. Dia suka menggoda orang. Sarah bilang kau mengaku padanya, tapi dia tahu itu untukku. Aku tak bisa bohong lagi. Aku memang menyukaimu sejak lama, tapi di keluarga kami ini tak mungkin. Ayah dan ibu di Bandung sangat konservatif. Mereka sudah merencanakan perjodohan untukku dengan anak teman bisnisnya, seorang pria dari keluarga baik-baik. Kata-katanya seperti pisau menusuk. Aku merasa ada harapan tapi juga kehancuran. Sinta mengaku perasaannya, tapi tekanan keluarga membuatnya ragu. Kami bicara panjang lebar tentang bagaimana sulitnya menjadi perempuan yang menyukai perempuan di Indonesia. Di kantor saja sudah ada gosip kecil tentang 2 rekan wanita yang pernah dekat dan langsung dikucilkan secara halus. Aku ceritakan tentang keluargaku di Bogor, tentang ibu yang sering menangis jika aku tak kunjung menikah, tentang ayah yang mengutip ayat-ayat agama setiap kali topik orientasi muncul. Sore itu kami jalan bersama menyusuri trotoar Sudirman menghindari keramaian malam. Mulai turun lampu-lampu kota menyala. Kami bicara tentang mimpi masing-masing. Sinta ingin membangun rumah sakit gratis untuk anak yatim di daerah pedesaan. Aku ingin membuka studio desain sendiri yang ramah bagi komunitas kecil, tapi setiap kali topik mendekati masa depan kami berdua hening. Tekanan sosial terasa seperti dinding tak terlihat. Keesokan harinya Sarah muncul di kantor. Dia mendekatiku saat istirahat. Dia tersenyum lebar. Aira, aku tak bermaksud membuatmu malu, tapi aku senang kau mengaku padaku. Sebenarnya aku juga tertarik padamu sejak lama. Kata-katanya membuatku syok. Sarah mengaku dia menyukaiku dan selama ini dia iri pada Sinta karena kedekatan kami ini mulai jadi rumit. Sarah bilang dia siap melawan keluarga jika perlu, sementara Sinta lebih ragu. Konfrontasi pertama terjadi saat makan siang di kantin. Sarah dan Sinta bertemu di depanku. Sarah menuduh Sinta pengecut karena tak berani mengakui perasaannya. Sinta membela diri dengan bilang Sarah selalu senaknya tanpa memikirkan konsekuensi bagi keluarga. Aku terjebak di tengah pertengkaran kembar itu. Rekan kerja mulai memperhatikan, gosip mulai menyebar. Di rumah malam itu ibuku menelepon. Dia mendengar dari tetangga bahwa aku terlihat dekat dengan rekan wanita di kantor. Dia bertanya langsung apakah ada yang salah dengan aku. Aku berbohong lagi, tapi rasa bersalah semakin besar. Tekanan keluarga mulai menumpuk. Aku merasa harus memilih antara cinta dan kewajiban sebagai anak. Sinta mengirim pesan malam itu, Aira, kita perlu bicara serius besok. Aku tak bisa tidur lagi memikirkan pilihan yang harus kuambil. Konflik semakin dalam, hati aku terbelah antara perasaan untuk Sinta, rasa bersalah pada Sarah dan ketakutan pada masyarakat sekitar.
Konflik mulai memuncak saat ayahku datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Dia mendengar rumor dari saudara jauh yang bekerja di perusahaan yang sama. Ayah duduk di ruang tamu apartemenku, wajahnya tegang. Aira, apa yang sebenarnya terjadi, katanya suaranya rendah tapi penuh otoritas. Aku mencoba menjelaskan tapi kata-kata tersangkut di tenggorokan. Akhirnya aku mengaku sebagian bahwa aku dekat dengan seorang perempuan tapi tak menyebut detail. Ayah marah besar. Dia mengingatkan tentang nilai-nilai keluarga, tentang bagaimana masyarakat Indonesia tak menerima hal seperti ini. Dia cerita tentang sepupu yang harus pindah ke luar negeri karena hal serupa. Tekanan itu membuatku menangis di depannya. Untuk pertama kalinya ayah bilang jika ini benar aku harus berhenti dan menikah secepatnya atau dia akan memutuskan hubungan. Sementara itu di kantor Sarah semakin agresi. Dia mengundangku makan malam berdua di restoran kecil di kawasan Kemang. Dia mengaku perasaannya secara terbuka. Aku merasa tersanjung tapi juga bingung karena hatiku masih untuk Sinta. Sarah bilang Sinta tak akan pernah berani melawan keluarga sementara dia siap meninggalkan semuanya demi aku. Sinta tahu tentang pertemuan itu. Dia konfrontasi aku di koridor kantor. Airanya, kenapa kau dekat dengan Sarah lagi, katanya suaranya gemetar. Ada rasa dikhianati di matanya. Aku mencoba jelaskan tapi situasi semakin rumit. Sarah dan Sinta bertengkar hebat di depan beberapa rekan kerja. Gosip menyebar cepat seperti api di kantor. Beberapa orang mulai menjauhiku. Aku mulai merasakan isolasi sosial. Teman dekat di kantor yang dulu sering ngobrol kini hanya menyapa sekilas. Tekanan dari keluarga dan teman membuatku mempertanyakan apakah pilihan ini benar. Apakah aku egois karena mengejar kebahagiaan sendiri, sementara menyakiti orang sekitar. Di tengah kekacauan ini aku mulai melihat sisi berbeda dari kedua saudara kembar itu. Sinta lebih bijaksana tapi penakut, Sarah lebih berani tapi impulsi. Aku terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama sulit. Setiap keputusan membawa harga yang mahal. Pengkhianatan datang dari arah tak terduga. Sarah yang merasa ditolak mulai menyebarkan cerita RC dirinya ke teman-teman bersama. Dia bilang aku yang menggodanya dulu dan sekarang menolaknya setelah dapat perhatian dari Sinta. Hal ini membuat Sinta semakin menjauh. Rasa sakit hati Sinta terlihat jelas saat dia memilih proyek di luar kota untuk menghindari aku. Aku kehilangan banyak hal dalam waktu singkat. Rekan kerja yang dulu mendukung kini bergosip di belakangku. Beberapa proyek ditunda karena alasan tak jelas. Tekanan dari atasan mulai terasa secara halus. Aku merasa dunia runtuh di sekitarku. Keluarga semakin intens. Ayah datang lagi, kali ini dengan ibu. Mereka membawa seorang ustadz untuk bicara denganku. Sesi itu penuh dengan nasihat agama yang membuatku semakin tertekan. Aku merasa seperti orang asing di keluargaku sendiri. Di saat paling gelap Sinta muncul kembali. Dia bilang dia memikirkan semuanya dan siap mencoba melawan norma meski dengan risiko besar. Tapi Sarah tak tinggal diam. Dia konfrontasi Sinta di depanku lagi. Pertengkaran kembar itu semakin sengit. Sarah menuduh Sinta merebut apa yang dia inginkan. Aku harus membuat keputusan besar. Apakah aku memilih Sinta dan menghadapi semua konsekuensi atau mundur demi kedamaian keluarga dan masyarakat? Harga yang harus dibayar semakin nyata. Kehilangan pekerjaan, kemungkinan putus hubungan dengan keluarga dan stigma sosial seumur hidup. Setelah berbulan-bulan konflik akhirnya mencapai puncaknya. Aku memutuskan untuk bicara terbuka dengan kedua saudara kembar itu di sebuah kai kecil di pinggir Danau Sunter. Kami bertiga duduk tegang. Aku bilang aku mencintai Sinta tapi aku tak mau menghancurkan hubungan mereka sebagai saudara. Sarah menangis. Untuk pertama kalinya mengaku irinya terlalu dalam. Sinta memeluk adik kembarnya dan mereka berdamai pelan. Aku memilih Sinta meski dengan pengorbanan besar. Aku kehilangan dukungan penuh dari keluarga tapi ibuku diam-diam mulai memahami. Ayah masih menjauh tapi ada celah harapan di kantor. Aku pindah ke tim baru menghindari gosip lama Sinta dan aku mulai membangun hubungan pelan-pelan di balik tekanan sosial. Proses ini mengajarkanku banyak tentang kekuatan batin dan harga kebebasan. Aku bangkit lebih kuat meski bekas luka masih ada. Apakah cinta sejati pantas diperjuangkan meskipun harus melawan seluruh norma masyarakat dan keluarga di Indonesia ini?